pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai komunitas belajar literasi dan numerasi di UPTD SMPN 2 Kedungdu. Jadi sebelum kita melakukan evaluasi dari laporan rapor pendidikan, kita akan melakukan refleksi awal. Jadi hal ini yang akan menentukan nanti program apa yang akan kita lakukan di sekolah mengenai literasi dan numerasi. Kita lihat dahulu untuk laporan rapor pendidikan bahwa kita di kemampuan literasi itu kita mengalami nilai label pencapaiannya adalah 17,14%. Jadi dapat dikatakan ini termasuk kategori yang kurang di kemampuan literasi. Dan di kemampuan numerasi juga kita mengalami kekurangan, yakni sama poinnya 17-14%. Jadi hal ini yang akan dijadikan panduan nanti kita atau tindak lanjut apa yang dilakukan oleh sekolah. Maka dari itu kita melakukan rapat bersama. Oke. Nah, tujuan dari penguatan kompetensi literasi di sini yakni untuk melimpahnya informasi di era teknologi, menuntut peserta didik untuk menguasai beragam informasi dan materi pengetahuan. Bahwa kita ketahui dari kompetensi literasi harus dikuasai oleh peserta didik. Yang pertama adalah memilah, yang kedua mengolah informasi pada teks, sekaligus menyimpulkan, sekaligus mengevaluasi secara kritis dan menggunakan untuk mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah yang harus dikuasai oleh peserta didik kita di SMP 2 Kedungdu. Nah, ini tuntutan kecakapan di abad 2021 bahwa peserta didik itu harus mempunyai keterampilan berpikir tingkat tinggi dan pemecahan masalah, kecakapan berkomunikasi, sekaligus kreativitas dan inovasi, dan melakukan berkolaborasi. Jadi kita bagaimana memunculkan beragam strategi literasi dengan menggunakan teks bacaan. Oke, sekarang perencanaan. Sebelum kita merencanakan pembentukan kombel atau komunitas belajar, di sini saya menyusun beberapa SK struktur pengurus dari komunitas belajar kombel UPTD SMP 2 Kedungdu. Berdasarkan keputusan kepala sekolah SMP 2 Kedungdu, ini adalah hasil rapatnya, maka ditentukan beberapa anggotanya sekaligus pengurusnya, seperti Bapak Asis sendiri yang sebagai penanggung jawab, Bapak Asis Effendi ketua, Pak Mugdor wakil ketua, Pak Jamal koordinator atau penggerak komunitas, Nani Herani itu sekretaris, Bapak Rosid bendahara, dan Sidra Lima, Bu Insaf, Pak Mana, Pak Obi, Subaida, Yuni Rahmawati, dan Istidama itu anggota. Ini yang dijadikan sebagai pengurus dan sebagai anggota struktur komunitas belajar bersama. Kita juga memiliki wadah dari komunitas belajar ini, yakni di PMM. Mungkin Bapak Ibu sudah masuk grup semua di PMM. Nanti kita manfaatkan PMM itu untuk melakukan pelatihan-pelatihan. Mungkin nanti bisa narasumbernya itu bisa nanti guru sendiri yang memahami atau menguatkan mengenai materi literasi dan numerasi. Sekaligus juga kita nanti mungkin akan mengundang narasumber dari sekolah lain atau narasumber yang mempunyai pengalaman yang kompeten dari pembelajaran penguatan literasi dan numerasi di SMP 2 Kedungdu. Nah, perencanaan. Bagaimana perencanaannya?
Perencanaan di sini ada 3 perencanaan, yakni menemukan informasi, terus menginterpretasi dan mengintegrasi, sekaligus juga mengevaluasi dan merefleksi. Bagaimana menemukan informasi seperti layak mencari, mengakses, serta menemukan informasi tersurat dari masalah mengenai perekonomian atau masalah lainnya. Nah, di sekarang apa numerasi? Mungkin Bapak Ibu sudah paham apa itu numerasi, yakni kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia. Nah, literasi di sini ini menggunakan berbagai macam angka dan simbol, sekaligus juga di sini terkait dengan matematika dasar. Nah, ini komponennya, komponen numerasi, konten, proses kognitif, dan konteks. Nah, evaluasinya gimana Bapak Ibu? Evaluasi dalam literasi dan numerasi, yang pertama adalah literasi informasinya dalam bentuk teks, kalau numerasi informasinya dalam bentuk angka. Nah, yang pertama penugasan peserta didik untuk membaca dan memahami materi pelajaran tertentu atau materi berupa narasi, grafik, diagram, dan tabel. Yang kedua, peserta didik mencatat informasi yang dianggap penting dalam materi tersebut. Yang ketiga, peserta didik diminta belajar dalam kelompok kecil. Dan yang keempat, peserta didik diajar untuk membuat kesimpulan berdasarkan pemahaman mereka. Terus yang kelima, guru memberikan feedback yang positif dalam membangun kemampuan peserta didik untuk menganalisis dan mengekspresikan ide dan kesimpulan yang mereka bangun, baik berdasarkan narasi, grafik, tabel, dan diagram. Ini berdasarkan nanti dalam mengintegrasikan literasi dan numerasi di dalam satu Bapak Ibu pelajaran. Mungkin Bapak Ibu akan melakukan program apa yang Bapak Ibu menurut Bapak Ibu baik, atau meningkatkan literasi dan numerasi di dalam sekolah ini. Mungkin ada program lain. Mungkin dari Ibu Kepala Perpus ada program untuk meningkatkan literasi dan numerasi siswa. Ya, Bu Rani, apa? Oh, yang memanfaatkan pojok literasi, oke, diterima ya. Oke, gimana yang lain? Pojok literasi nanti itu digunakan dalam sehari-hari kan ya? Ya, bagus. Jadi mungkin kita nanti akan merencanakan program pojok literasi. Mungkin nanti adanya satu jadwal, mungkin ya Bu Rani ya, dari kelas 7, 7A, 7B, 8A, 8B, dan kelas 9. Jadi biar nanti acara untuk apa ya, peningkatan literasi dan numerasi itu terjadwal. Ya, ada yang lain? Ya, kamu juga. Numerasi ini perlu diintegrasikan ke dalam setiap mata pelajaran, jadi tidak harus dengan berjadwal. Bisa jadi di dalam pelajaran itu disisipkan ada macam contoh bacaan, soal yang mengandung literasi dan numerasi. Dan itu saya kira bisa diterapkan oleh setiap guru, setiap kampus juga. Di samping itu yang kurang juga ada pojok literasi juga, Pak. Oke, ya. Yang diharapkan seperti kayak gitu ya Pak Motor ya. Jadi mohon kepada Bapak Ibu guru, nah, dalam meningkatkan literasi dan numerasi, menyisipkan kegiatan literasi numerasi dalam melaksanakan proses pembelajaran. Ya, mungkin hasil dari pojok literasi itu nanti bisa ditampilkan melalui mading. Ya, jadi
setiap siswa untuk kelas 7 sampai kelas 9 seperti apa. Jadi yang mungkin kurang paham nanti bisa ditampilkan dan dipelajari oleh siswa yang lain. Oh, berarti adanya evaluasi juga ya Pak Novi ya, ya. Dari pojok literasi tersebut. Oke, siap. Masukan yang bagus. Mungkin ada yang lain, ada mana? Kalau saya perhatikan, mohon maaf, kalau saya perhatikan itu semuanya tentang literasi, tapi numerasinya belum. Enggak. Ya, bahwa kita ketahui dengan literasi dan numerasi ini kita nanti akan menghubungkan juga terhadap materi pelajaran semua mapel yang Jamal dan dalam bentuk hot mungkin ya, berpikir kritis kepada siswa untuk melatih siswa. Mungkin itu aja, ada tambahan. Mungkin kalau sudah mengenai literasi dan numerasi di sini saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.